Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ha dan zaradai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan kembali menyimak perdebatan antara Ibu Sofiatul dengan Gurunda Zuma, teman-teman. Dalam hal ini yang menantang berdebat adalah Zuma, teman-teman. Tiba-tiba saja Zuma masuk ke room Ibu Sofiatul dan berteriak-teriak dengan mengatakan, "Mana Sofiatul? Saya akan berdebat dengan Sofiatul." Saya tidak tahu alasannya apa, teman-teman. Yang pasti sepertinya di dalam roomnya Bang Zuma ini sudah kekurangan koin, teman-teman. Itulah alasannya mengapa di video-video kita sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Bang Zuma mendapatkan uang dan apa yang dialami Bang Zuma saat ini, yaitu ia sedang bergumul untuk membayar mobilnya. Dan mungkin saja, teman-teman, ini adalah salah satu alasan mengapa Bang Zuma masuk ke dalam roomnya Ibu Sofiatul, supaya ia bisa mendapat banyak koin ketika ia masuk ke dalam roomnya Ibu Sofiatul. Sebelum kita menyimak secara lengkap perdebatan antara Ibu Sofiatul dengan Gurunda Zuma ini, kita akan membukakan sebuah fakta yang harus diketahui oleh saudara-saudara muslim kita, yaitu jangan sampai kalian salah memilih ustadz. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, "Tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki." Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan
untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari langsung saja kita bukakan di dalam diskusi yang akan kita simak ini. Mari kita saksikan. Jadi gimana Bang Zuma, masih Islam nih? Oh iya dong, sama seperti Yesus dan nabi-nabi yang lain. Gak mungkin jadi Kristen, lawang Kristen orang diusir sama Yesus. Berarti Zuma udah dibaptis dong? Baptis itu kan pentahiran, pensucian, pengakuan dosa. Kalau itu mah setiap saat kami umat Islam melakukan itu. Iya, atas nama waktu dibaptis itu menggunakan apa? Atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Itu jelas itu. Oh, berarti bukan pengikut Yesus, berarti Yesus yang baik. Yesus itu dibaptis dengan satu nama aja, yaitu dengan nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kristen aja yang bikin campur, ada anak, ada Roh Kudus, itu tambahan-tambahan itu, Bung. Ayo. Dan Yesus kita kan beda dengan Yesus. Ya, berarti Anda bukan pengikutnya dong kalau gitu. Karena Yesus itu beda. Saya beda dengan dia dong, makanya saya ikut. Yesus itu ditahirkan hanya dengan satu nama, yaitu Bapa. Itu aja. Orang Kristen nambah-nambahin anak dan merpati. Berarti kamu nggak paham dong konsepnya hakikat Allah. Coba saya ajarin kamu tentang konsep hakikat Allah, mau nggak? Yang pasti hakikat Tuhan itu bukan makhluk. Masa sih? Iya dong. Baik, mari kita uji. Mau nggak? Al-Hadid ayat 3 itu? Iya, silakan. Baik. Di dalam Al-Hadid ayat 3 itu kan dikatakan Allah di sana berkata, betul tidak? Iya, jelas. Baik. Semua ayat suci Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Baik, ketika Allah berkata di sana, dia merujuk kepada seseorang tidak? Tidak. Dia merujuk kepada dirinya sendiri. Baca dulu dong, coba. Iya.
huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir dan yang maha batin. Baik. Dia ini merujuk kepada siapa? Dia merujuk kepada dirinya. Oh, tidak mungkin. Dia akan berkata akulah. Tidak itu mungkin. merujuk kepada diri kawan. Beda. Loh, kok beda? Ketika dia menerangkan tentang dirinya, Tuhan itu bisa menggunakan kata dia, bisa menggunakan kata aku, bisa menggunakan kata kami, bisa menggunakan katanya, tergantung konteks. Oke. Kalau kamu di sini tidak mengakui bahwa dia merujuk kepada seseorang, mau tak mau nanti Allah menjadi tersangka lo dijadikan. Oh, nggak bisa, karena Yakin? Al-Quran itu menerangkan tentang Allah. Makanya baca dari ayat pertama. Iya, saya sudah baca. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Ini bukan manusia yang dirujuk ke situ. Merujuk di sini adalah Allah, hakikat Allah, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Anda ingin merujuk kepada senggok bayi kan, daging. Padahal daging ini dimatikan, dihidupkan. Tidak bisa Yesus lolos. Ya, baik. Makanya kita buktikan kalau dia itu, ya Allah berkata nih, Allah lagi berkata, lagu dia merujuk kepada seseorang. Dialah yang awal. Kenapa dia merujuk kepada seseorang? Seseorang siapa? Dia menunjuk kan? Dia dong, dia. Ini Dia loh. ayat suci Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar Allah Nabi berkata, Muhammad menyampaikan kepada manusia. Baik, kita buktikan dulu kawan ya. Maksud saya Ya, gini, silakan. ini kan Allah berkata, betul? Lalu Allah berkata Iya. demikian. Dialah. Ya, Bukan dialah itu akulah. siapa? Sebentar, bro. Ini pengajaran, Iya, pengajaran sebentar. kepada Makanya umat saya- manusia. Iya, gini loh teman. Pengajaran kepada umat manusia. Iya, Agar umat iya, manusia iya. itu menyembahnya kepada Iya, Dia. maksud saya begini loh Juma. Saya Gitu. ingin coba membantu Allah di sini supaya dia tidak menjadi tersangka dijadikan. Ya, karena Ya, kurang pahamnya Islam. saya tanya dulu sama saudara. Sebentar, Ini kamu Al-Quran gimana sih? untuk Allah atau untuk manusia? Ada dua hal dalam Islam mengimani, untuk Allah dan untuk manusia. Pertama, Di mana dasarnya baik, Al-Quran itu untuk saya Allah? Mana buktikan di dasarnya? dalam Tunggu, surah tunggu, Maryam. tunggu. Oke, silakan. Surah Ya. Maryam berapa? Bahwa Baik, itu di dalam surah Maryam ayat 1. Di sana tidak satupun 1500 tahun hampir itu ayat tidak bisa diartikan dan Iya, diterjemahkan. karena Oke? hanya Allah yang tahu. Itu tantangan. Sebentar dong, sebentar. Itu tantangan. Oke? Iya, sebentar. Itu tantangan untuk kamu seluruh bertanya manusia. Tadi, kamu kan bertanya nih, yaitu Al-Quran Iya. itu untuk Allah atau untuk manusia. Maka saya jawab jujur. Islam mengimani bahwa di dalam surah Maryam ayat 1 mereka mengatakan hanya Allah yang tahu. Maka kalau hanya Allah yang tahu, berarti gugur Al-Quran untuk manusia. Itu Nah, poinnya. itu Ini untuk Islam manusia, loh. Islam agar loh yang manusia menarasikan itu. paham. Dengar. Itu untuk manusia, agar manusia itu tahu kelemahannya. Ternyata Baik. ada sisi di mana mereka itu tidak mengetahui sesuatu, hanya Allah yang tahu. Itu Betul. untuk manusia tahu. Oke, Itu untuk betul. manusia paham. Baik. Agar manusia itu sadar bahwa sehebat-hebatnya dia itu dalam melakukan kelicikan, ya, tidak akan pernah bisa kemudian mengetahui aspek yang Tuhan sudah katakan. Kamu tidak akan tahu, benar-benar tidak akan tahu. Oke, saya sudah Hanya tangkap aku itu. yang tahu. Makanya kamu tinggal jawab Dia tegas hanya- saja, dia kawan. yang Kamu tahu, tinggal kan jawab gitu. tegas saja. Oke, saya ngikutin kemauan kamu loh. Kamu kan Iya. bertanya nih, makanya buktikan kalau Al-Quran itu hanya untuk manusia. Maka surat Maryam ayat 1, apa artinya terjemahannya? Kamu mengatakan hanya Allah yang tahu. Bagaimana mungkin Allah menurunkan satu dalil kalau hanya Allah yang tahu, sementara kamu mengklaim Al-Quran untuk manusia? Ini gugur klaimmu. Ya, Makanya saya di sini jujur, makanya kawan. Anda belajar Oke? lagi. Loh, kok saya belajar? Saya kan ikutin kemauan Anda. Harus Anda belajar lagi karena ayat itu Anda yang menerangkan. mengatakan. Segantian kita Ayat itu bicara ya. menerangkan bahwasanya ayat-ayat mutasabihat itu hanya aku yang hanya tahu, hanya Allah Allah yang tahu. betul, Nah, sekarang ada enggak? Oke. Ada enggak orang Baik. yang tahu arti daripada ayat Baik. mutasabihat seperti ini? Ayat mutasabihat itu tercatat nggak di Al-Quran? Ada itu. Jelas. Yes, berarti itu sebagian untuk Allah. Ya, jadi ayat Al-Quran itu Terima kasih. diperuntukkan untuk manusia agar manusia menyadari bahwa ada sisi kelemahan manusia itu Yes, yang untuk hanya Allah dipahami yang manusia. tahu. Betul. Hanya Allah yang Untuk dipahami tahu. manusia, betul. Nah, setelah manusianya memahami bahwa ayat mutasabihat ini hanya Allah yang tahu, maka Yes. manusia menyadari bahwa ada sisi keterbatasan manusia. Yes, Gitu. sepakat. Nah, Baik. Artinya kamu sudah mengakui tanpa kamu sadari secara halus bahwa ketika kamu sudah mengakui bahwa ada kata-kata mutasabihat di dalam Al-Quran, yang mutasabihat hanya Allah yang tahu, berarti benar kata saudaramu bahwa Al-Quran diturunkan untuk Allah dan untuk manusia. Kenapa begitu aja? Enggak. Satu, Kenapa jadi karena untuk sebagian hanya manusia? Allah yang. Loh, kan kamu yang bilang tadi. Al-Quran gimana? itu diperuntukkan untuk manusia. Untuk Adapun manusia, betul, ayat-ayat satu. mutasabihat, dengarkan. Adapun oke. ayat mutasabihat agar manusia itu tahu bahwa manusia ini punya keterbatasan. Yes. Sampai sana paham? Paham? Lalu Ya udah, mutasabihat selesai itu siapa yang berarti. memahami? Mutasabihat siapa yang memahami? Berarti Anda sudah tahu kalau Iya, begitu. mutasabihat itu
itu siapa yang bisa memahami? Untuk mengetahui, untuk diketahui Jawab, manusia. jawab. Mutasabihat itu siapa yang memahami? Hanya Allah yang mengetahui ayat mutasabihat. Mutasabihat itu ada nggak di Al-Quran? Ada. Yes, berarti 2. Mana ada 2? Makasih. Mana ada 2? Parah. Loh, Ayat Anda sudah mutasabihat mengakui, itu, loh. ayat mutasabihat itu diperuntukkan kepada manusia. Ayo. Ini Lalu yang bisa memahami? Maksudnya Al-Quran itu peruntukan untuk manusia. Yes. Agar manusia itu memahami bahwa manusia ini punya keterbatasan. Dan artinya yang memahami mutasabihat hanya Allah, toh? Ya, yang memahami mutasabihat hanya Allah. Yes, terima kasih. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Baik. Nah, Masalahnya sekarang, gimana? baik. Masalahnya di Islam sendiri Masalahnya di yang Islam mengatakan, lo iya dong. Kan kamu yang mengatakan tadi, dengar ya, saya coba ulas pelan-pelan ya toh. Kamu kan bertanya nih, Al-Quran itu diturunkan untuk Allah untuk manusia. Saya jawab jujur sesuai dengan narasi Islam. Dengarkan saya, Yaitu untuk manusia dengan untuk terus Allah. untuk manusia. Kenapa? Karena Tidak, bukan untuk gantian Allah. dong kita. Tidak, Karena bukan untuk ayat-ayat Allah. mutasabihat telah diklaim dan diakui Islam bahwa itu yang tahu hanya Allah. Sementara tidak mungkin Allah menurunkan suatu dalil kalau bukan untuk pemahaman manusia. Artinya di sini ada Al-Quran, dua pemahaman yaitu untuk manusia dan untuk Allah. Dengarkan saya. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia, bukan diwahyukan untuk Allah, Raja Ngeyel. Adapun ayat-ayat mutasabihat itu lain. Ayat mutasabihat itu diwahyukan untuk siapa? Untuk manusia, bukan diwahyukan untuk Allah. Ayat mutasabihat diwahyukan untuk manusia agar manusia memahami keterbatasan manusia itu ada. Beda. Tunggu. Beda. Kalau Anda bertanya, beda kalau Anda bertanya, apakah ayat-ayat Al-Quran itu semua manusia tahu, atau ada dalam Al-Quran itu tidak diketahui manusia dan hanya Allah yang tahu? Beda pertanyaannya. Kalau pertanyaannya seperti itu, maka pertanyaan Anda akan saya jawab dengan mengatakan bahwa ayat Al-Quran tidak semuanya manusia tahu. Ada ayat yang disebut ayat mutasabihat yang hanya Allah yang tahu. Itu beda perkaranya. Saya jawab kawan ya. Perkaranya itu Kamu beda. sendiri, dengarkan, saya ulas, mungkin kamu lupa. Kamu sendiri juga barusan mengatakan bahwa mutasabihat itu lain. Ketika saya tanya mutasabihat itu berada di mana, kamu katakan di Al-Quran. Kalau itu Al-Quran untuk manusia, maka gugur narasi kamu. Kenapa? Ternyata ada ayat-ayat lain yang khusus buat Allah yang tahu. Berarti Al-Quran dibutuhkan Allah dan manusia. Itu logikanya. Itu logikanya kawan. Raja Itu logikanya. Bedakan. Itu logikanya yang perlu narasikan. Dengar manusia ngeyel, dengarkan. Loh, kok saya ngeyel sih? Bedakan pertanyaanmu. Bedakan Di pertanyaanmu mute yang dong, belum pertama. apa-apa udah di Al-Quran mute. itu, Gimana dengar. sih? Ngeyel, Raja ngeyel, dengarkan. Bedakan pertanyaanmu. Ketika kamu bertanya, Al-Quran itu diwahyukan untuk siapa? Yang bertanya aja kamu loh tadi, bukan saya. Ini yang saya bilang. Iya, makanya saya gugur mengatakan dalam berdebat sama saya. Yang bertanya jelas. tadi kan kamu. Al-Quran itu diwahyukan. tadi. Dengar. Oke. Al-Quran itu diwahyukan untuk Jangan siapa? di mute dong, Itu kan belum apa-apa pertanyaan udah di yang mute. muncul. Gimana sih? Saya ulang Al-Quran lagi itu ya. diwahyukan untuk siapa? Oke, Anda Di diam mute dulu. dong, bilang dulu Al-Quran sama itu moderator, diwahyukan jangan di mute untuk dulu. siapa? Iya. Dengar, Raja Ngeyel, dengarkan. Jangan di mute dong. Ini Iya, gimana makanya sih? diam dulu, makanya Loh, diam. kan, Makanya ini diam. saya luruskan dulu kawan. Diam dulu, biar saya luruskan. Diam. Kamu tadi yang bertanya sama saya, Anda turun. bukan saya yang Kalau Anda bertanya tidak sama mau kamu. mendengarkan, kalau Anda tidak mau mendengarkan, Anda turun. Mampus, ke gereja, cium pantat pendeta. Dengarkan, Raja Ngeyel, dengarkan. Manusia laknat, penyembah manusia, dengarkan. Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri kan bagaimana kualitas orang yang dianggap sebagai seorang yang berpendidikan, teman-teman, menurut saudara-saudara muslim kita. Ternyata ia pun bisa dikatakan tidak paham sama sekali dengan isi kitabnya, teman-teman. Bahkan ia mungkin merasa kok banyak sekali ya kontradiksi di kitab saya ini, dan akhirnya dia tidak bisa menjawab, teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha,
ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih, Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya.
Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini
sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.